Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya, gue yakin dan percaya kita siap buat memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama yang siap buat memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, fokus, kita mau berikan hati kita mau pandang wajahnya hari ini teman-teman. Yes, Tuhan, ini setiap kami Bapa.
satukan hati kita teman-teman di hadapan Tuhan. Thank you Lord, kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Sekali lagi kami mau ucapkan thank you Tuhan. Buat satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh datang Tuhan beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami gak bisa ketemu secara langsung, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan para pemerintah Tuhan di negara Indonesia ini Tuhan, dari yang jajaran paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan atas setiap mereka Tuhan. Biar keputusan demi keputusan yang mereka ambil Tuhan, jalan yang mereka pilih Tuhan, biar semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap mereka Tuhan. Biarlah para pemimpin yang ada Tuhan di negara ini Tuhan, mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Kau berikan yang terbaik Tuhan buat Indonesia Tuhan, melalui para pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negara ini lebih lagi Tuhan, maju Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawa satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan Tuhan, buat para dokter, suster Tuhan yang terus masih berjaga-jaga, mereka yang terus masih melayani Tuhan di rumah sakit Tuhan. Buat mereka orang-orang yang sakit, biar Tuhan berikan kekuatan atas setiap mereka lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan atas setiap mereka, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan ada atas setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga buat setiap orang-orang yang lagi sakit Tuhan, mereka yang lagi terkena virus corona atau segala sakit apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, setiap yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini kami juga mau bawa Tuhan para pemimpin kami Tuhan, khususnya untuk GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Opa Niko Tuhan, berserta para wakilnya Tuhan. Kau urapi mereka lebih lagi Tuhan, berikan visi misi-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa gereja-Mu Tuhan semakin naik Tuhan, semakin lebih lagi dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat GBI Tampak Siring Tuhan, buat Pak Kiki beserta wakil-wakilnya Tuhan, buat para pemimpin, ketua-ketua GC Tuhan, buat Konatan Tuhan, dan seluruh pemimpin-pemimpin bahkan sampai ke jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, buat jemaat yang terus setia beribadah di GBI Tampak Siring Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesehatan yang melimpah buat setiap kami, ada berkat Tuhan yang melimpah buat setiap kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan bawa gereja-Mu ini Tuhan semakin naik Tuhan, dan terus Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Biar terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami mau bawa Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang ada ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin di masa-masa kami cuma boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya setiap hubungan keluarga demi keluarga Tuhan boleh disatukan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengalir, dari kasih yang dingin menjadi kasih yang hangat Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua, buat para saudara-saudara di luar sana ya Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, kami perkatakan Tuhan, hadirat-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu tercurah, biar mereka boleh terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan mereka yang udah kenal sama Tuhan, hubungan keluarga demi keluarga boleh semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan, biar Tuhan terus bawa naik dan bukan turun ya Tuhan. Buat kesehatan mereka Tuhan, buat semuanya Tuhan, kami percaya keluarga kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, mari kita satukan hati kita lebih lagi teman-teman. Kita mau berdoa buat generasi anak-anak muda teman-teman. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan mungkin bukan menjadi hari-hari yang mudah untuk anak-anak muda lewati Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan setiap kami. Kami percaya di momen yang seperti ini Tuhan, Kau pakai anak-anak muda lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, Kau bawa kami lebih lagi menjadi anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk
untuk menjadi berkat Tuhan, membawa dampak buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hanya generasi muda Tuhan, tapi generasi yang paling teratas Tuhan, sampai anak-anak kecil, sampai bayi-bayi. Kau urapi, Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pakai kami dahsyat lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Serukan namanya hari ini teman-teman. Kita mau masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Biar hari ini teman-teman, Tuhan yang bertahta atas pujian dan penyembahan kita teman-teman. Yes Jesus. Serukan namanya teman-teman. Oh Be exalted now into heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now into heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above, be exalted. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names, exalted. Yes, Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Biar hari ini surga bersorak-sorai Tuhan. Yes. You're the name be exalted. Now into heaven, as your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now into heaven, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all sama-sama kita mau angkat tangan kita nyanyikan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Terima kasih Tones, terima kasih Bapak, mengucap syukur hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, kami berdoa jamah kami dan lawat kami Tuhan, bicara buat kami masing-masing.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat JC and New Trend Today. Apa kabar? Hari ini gue dikasih tema tentang godly character. Dan spesifiknya hari ini kita mau bicara tentang kasih. Nah, sebelum gue khotbah, gue mau cerita dulu. Jadi gue ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Bokap nyokap puji Tuhan semuanya masih ada. Nah, tentang keluarga gue nih bukan keluarga yang broken home, puji Tuhan. Tapi meskipun begitu, bukan berarti keluarga gue nggak pernah ribut. Tentu aja keluarga gue pernah ribut, sama seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Nah, dari semua keributan yang pernah terjadi, ada salah satu yang rasanya sangat menempel di kepala gue. Jadi bukan soal keributannya yang pengen gue share, tapi soal momen dalam keributan itu yang pengen gue share. Jadi, waktu itu namanya ribut ya, semuanya udah bernada tinggi. Terus intinya saat itu salah satu di antara kita tuh bilang begini, udahlah, nggak usah ikut campur urusan gue, urus aja urusan masing-masing gitu. Nah, waktu salah satu di antara kita ngomong kayak gitu, tiba-tiba nyokap gue ngomong kayak gini, mana mungkin sih mama nggak ikut campur, namanya juga keluarga, pasti ikut campur. Nah, waktu nyokap gue ngomong kayak gitu, seketika tuh kita semua diem. Jadi yang tadinya udah ngomongnya tinggi semua, seketika diem. Nah, gue gak tahu yang lain mikir apa, tapi buat gue pribadi saat itu gue cuma mikir gini, iya ya, justru karena kita keluarga, kita ikut campur. Kalau nggak keluarga, mana mungkin kita ikut campur, siapa lu gitu, ikut-ikut campur urusan gue gitu. Tapi justru karena kita keluarga, itu yang membuat kita ikut campur urusan keluarga kita, karena kita keluarga gitu. Dan kita ikut campur bukan karena kita pengen ikut campur aja, tapi karena kita peduli sama keluarga kita, karena kita sayang sama keluarga kita nggak pengen hal buruk terjadi sama keluarga kita, dan kita pengen yang terbaik buat keluarga kita. Itu sebabnya kita ikut campur. Nah, gue pikir mungkin itu sebabnya meskipun kita ribut berkali-kali, tapi keluarga gue pada akhirnya baik-baik aja. Kenapa? Karena kita semua ngerti bahwa ketika saudara kita ikut campur, sebetulnya dia nggak diuntungkan apa-apa dari ikut campurnya dia dalam urusan kita gitu. Jadi ketika keluarga kita ikut campur, murni karena mereka peduli sama kita, karena mereka sayang sama kita. Nah, gue nggak tahu keluarga lu seperti apa, apakah sangat harmonis atau sangat nggak harmonis. Tapi seperti yang tadi gue bilang, gue rasa pada umumnya setiap keluarga pasti pernah ribut deh gitu. Ya, nah yang pengen gue bilang gini, yang paling menyedihkan dari ributnya sebuah keluarga itu bukan saat ributnya, tapi saat selesai ribut, satu sama lain udah nggak saling ngomong. Orang tua sama anak udah nggak saling ngomong, saudara udah nggak saling ngomong. Buat gue itu yang paling menyedihkan gitu loh. Nah, dari sini gue ambil judul khotbahnya, gue beri judul khotbahnya yaitu We Don't Talk Anymore. Kita udah nggak ngomong lagi. Gue rasa banyak keluarga ngalamin ini. Banyak anak yang udah gak ngomong sama orang tuanya, orang tua udah gak ngomong sama anaknya. Banyak saudara yang udah gak saling ngomong. Mungkin lu salah satunya, mungkin lu udah lama gak ngobrol sama bokap lu karena lu lagi marah sama dia. Mungkin lu udah lama gak ngomong sama nyokap lu karena lu lagi marah sama dia. Mungkin lu udah lama gak ngomong sama saudara lu karena lu lagi marah sama dia. Dan ini membuat gue jadi ingat sama kisahnya Yusuf. Jadi di perjanjian lama kita tahu ada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia buat gue bukannya nggak bener sih, cuma polos aja nih orang gitu ya. Kalian yang tahu ceritanya, kalian tahu bahwa Yusuf ini sebenarnya orang baik kok gitu, tapi dia terlalu polos untuk mengerti bahwa apa yang dia omongin tuh seringkali nyebelin buat saudara-saudaranya, karena dia menganggap dirinya itu yang nomor satu, yang paling penting di antara semuanya. Jadi saudara-saudaranya sebel sama dia. Nah, sebagai saudara yang baik, tentu aja harusnya mereka nasihatin Yusuf, Yusuf lu gak boleh dong kayak gitu. Tapi sayangnya yang terjadi, saudara-saudaranya benci sama Yusuf. Singkat cerita, saking bencinya mereka sama Yusuf, mereka pengen bunuh Yusuf. Untungnya Yusuf gak jadi dibunuh. Walaupun dia udah dibuang ke sumur, untungnya dia gak jadi dibunuh. Kenapa? Karena waktu itu orang Midian lewat, dan saudara-saudaranya ngeliat, kayaknya sayang kalau kita bunuh Yusuf. Mending kita jual Yusuf ke orang Midian, jadi budaknya orang Midian, jadi kita dapat duit. Jadi mereka dapat duit dari hasil ngejual adiknya sendiri. Ngeri banget ya. Nah, gue nggak tahu nih
Ya, masalah setiap keluarga beda-beda. Gue nggak tahu apa masalah di keluarga lu, apa yang bikin lu nggak mau ngomong lagi sama bokap nyokap lu. Tapi gue rasa apapun yang lu lagi alamin nggak separah apa yang Yusuf pernah alamin. Ya, nggak bermaksud banding-bandingin, tapi justru dari pengalaman Yusuf yang parah ini, gue mau kita sama-sama belajar bagaimana Yusuf menghadapi saudara-saudara yang udah begitu jahat sama dia. Nah, singkat cerita, Yusuf malah jadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, dan saudara-saudaranya hidup dalam kelaparan. Ini kejadiannya sekian tahun setelah Yusuf dijual ya. Nah, waktu saudara-saudaranya hidup dalam kelaparan, mereka pergi ke Mesir untuk nyari makanan. Ketemulah mereka sama Yusuf sebagai orang nomor 2 di Mesir. Mereka minta makan sama Yusuf gitu. Saudara-saudara yang gak kenal bahwa itu Yusuf. Tentu Yusuf penampilannya beda banget, orang nomor 2 di Mesir. Tapi Yusuf kenal sama saudara-saudara, dia tahu ini saudara-saudara gue yang udah jahat nih sama gue. Nah, kalau lu jadi Yusuf, apa yang bakal lu lakuin tuh? Nah, waktu Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, ya, apa yang Yusuf lakuin ini yang buat gue menarik. Karena kebanyakan orang mungkin jadiin itu momen buat balas dendam, tapi enggak dengan Yusuf. Yusuf nggak memilih buat balas dendam. Yusuf justru memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya. Jadi singkat cerita, akhirnya saudara-saudaranya tahu bahwa ternyata dia Yusuf, adik kita yang waktu itu kita jual, adik kita yang waktu itu hampir kita bunuh. Sekarang dia justru jadi orang nomor 2 di Mesir. Waktu mereka tahu itu Yusuf, apa yang mereka bilang? Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi di sini gue bisa lihat saudara-saudaranya cukup tahu diri juga. Karena mereka tentu sadar bahwa apa yang mereka lakuin dulu sama Yusuf itu udah keterlaluan banget. Sehingga waktu mereka datang sama Yusuf, mereka bilang, kami siap jadi budak lu. Tapi apa yang Yusuf bilang? Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Jadi hari di mana harusnya hari itu menjadi hari balas dendam, Yusuf memilih untuk gak balas dendam. Yusuf memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya, seolah-olah dia gak pernah disakitin sama saudara-saudaranya. Dia gak cuma mengampuni saudara-saudaranya, tapi dia mau memelihara kehidupan saudara-saudaranya, bahkan anak dari saudara-saudaranya itu. Nah, gue ngerasa pesan Tuhan hari ini adalah kasihi keluarga lu seolah-olah lu gak pernah disakiti sama mereka. Nah, waktu gue tulis khotbah ini, gue keinget sama beberapa teman gue yang gue tahu masalah di keluarganya seperti apa, yang gue tahu parahnya masalah di keluarga mereka. Dan gue coba bayangin, kira-kira kalau gue bilang sama mereka perkataan barusan gitu, "Hey guys," gitu ya, "bro, sis, kasihi keluarga lu seolah-olah lu gak pernah disakiti sama mereka." Kemungkinan mereka akan jawab, "Najis." karena gue tahu persis masalahnya gitu. Gue tahu persis apa yang terjadi gitu. Dan tentu berat untuk mengasihi keluarga yang udah jahat sama lu, saudara yang udah jahat sama lu gitu. Tapi balik lagi, kalau kita lihat kisahnya Yusuf, gue percaya gini, nggak ada satupun di antara kita yang punya konflik separah Yusuf, yang pernah hampir dibunuh dan dijual jadi budak. Sekali lagi bukannya ngebanding-bandingin, tapi gue pengen kita sama-sama belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf yang udah dijahatin sebegitu parahnya, tapi bisa tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ya, apa yang membuat Yusuf mampu mengasihi saudara-saudaranya, mampu mengasihi keluarganya? Yang pertama gue tulis di sini, karena dia intim sama Tuhan. Apa yang membuat Yusuf bisa tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya jahat sama dia? Karena Yusuf intim sama Tuhan. Mungkin lu berpikir, apa korelasinya antara mengasihi
sama intim sama Tuhan, apa korelasinya loh? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ditulis gini, Allah adalah kasih. God is love. Jadi Allah adalah kasih itu sendiri. Gue mau kasih analogi kayak gini. Bisa gak lu ada di dalam air tapi gak basah? Jawabannya gak bisa. Kalau lu di dalam air, otomatis lu basah. Nah, sama halnya ketika lu ada di dalam Tuhan. Ketika lu ada di dalam Tuhan, otomatis kasih itu ada di dalam diri lu. Kenapa? Karena lu ada di dalam Tuhan. Tuhan adalah kasih. Jadi orang yang intim sama Tuhan pasti punya kasih di dalam dirinya. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang menarik dari ayat ini adalah judul perikopnya. Ya, judul perikopnya adalah ini. Pelayanan untuk pendamaian. The Ministry of Reconciliation. Jadi, ayat ini punya judul perikop, pelayanan untuk pendamaian. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa artinya? Artinya gini, kepahitan itu harusnya sudah berlalu dari hidup kita. Kekecewaan itu harusnya udah berlalu dari hidup kita. Dendam itu harusnya udah berlalu dari hidup kita. Yang baru sudah datang. Apa itu? Kasih. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru maksudnya apa? Kita harusnya punya kasih dalam diri kita. Ya. Kalau kita punya kasih dalam diri kita, kita kasih cinta itu buat keluarga kita. Ya. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi maksudnya sama kayak Yesus yang menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Dia mau supaya kita menjadi pendamai buat orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Tuhan mau kita melanjutkan pelayanan pendamaian itu kepada saudara-saudara dan keluarga kita. Amin. Ya. Nggak heran firman Tuhan bilang orang yang bawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena orang yang punya kasih pasti bawa damai. Amin. Dan orang yang ada dalam Kristus, orang yang ada dalam Tuhan pasti punya kasih. So nggak heran Yusuf bisa mengasihi saudara-saudara. Kenapa? Karena dia intim sama Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Ya, yang pertama yang membuat Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya karena dia intim sama Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya adalah karena dia mengerti pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak dia. Sekali lagi gue bilang, karena Yusuf mengerti pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak dia. Nah, gue senang di sini Alkitab pakai istilah hak, bukan kewajiban. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban tuh harus. Tapi Alkitab pakai istilah hak. Artinya apa? Tuhan boleh balas, boleh juga nggak balas. Itu haknya Tuhan. Dan buat gue, ini kabar baik. Kenapa ini kabar baik? Karena itu berarti kalau orang tua lu pernah jahat sama lu, Tuhan nggak harus ngebales itu ke orang tua lu. Tuhan nggak harus menghukum orang tua lu. Tuhan bisa bebasin orang tua lu dari hukuman meskipun mereka udah pernah jahat sama lu. Tuhan bisa bebasin saudara lu dari hukuman meskipun mereka pernah jahat sama lu. Nah, gue ngerti ketika orang jahat sama kita, kadangkala di pikiran kita tuh bisa muncul berbagai skenario untuk ngebales orang itu. Tapi kalau gue boleh tanya dan jawab sejujur-jujurnya, kalau seandainya sekarang Tuhan tanya sama lu, Tuhan misalnya bilang gini, oke, aku akan balas kejahatan orang tuamu. Kamu pengen aku apain orang tuamu? Kira-kira lu bisa jawab apa? Maksud gue gini, gue nggak yakin lu benar-benar pengen balas dendam sama orang tua lu. Gue nggak yakin lu benar-benar pengen balas dendam sama saudara-saudara lu. Gue nggak yakin lu sejahat itu gitu maksud gue. Ya, jadi sekali lagi, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, harusnya kita berdoa, Tuhan, jangan balas kejahatan mereka. Sebaliknya, Tuhan berkati mereka.
berkati papa mama, berkati saudara-saudaraku, meskipun mereka pernah jahat sama lu. Amin. Ya. Jadi udah jangan pernah mikir mau ngebales, ya. Tapi doa minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengasihi keluarga kita. Amin. Ya. Jadi yang pertama yang bikin Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya karena dia intim sama Tuhan. Yang kedua yang bikin Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya adalah karena dia ngerti pembalasan adalah hak Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir yang buat Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya adalah karena dia percaya Tuhan punya maksud baik dari setiap kejadian buruk yang dia alami. Ya, di ayat 20 tadi Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah tentu gue gak tahu apa maksud baik Tuhan dari setiap kejadian buruk yang lu alamin dalam hidup lu. Tapi minimal gue tahu satu hal, bahwa apapun masalah yang lu hadapin hari ini, bisa jadi adalah kesaksian lu suatu hari nanti. Amin. Itu aja yang pengen gue share teman-teman. Sebelum ibadah ini berakhir, gue mau ajak kita semua untuk doa. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat apa yang boleh kami dengar di ibadah hari ini. Aku berdoa buat teman-temanku Tuhan, yang punya masalah dalam keluarganya, yang merasa keluarganya berantakan, yang hubungannya dengan orang tuanya berantakan, yang hubungannya dengan saudaranya rusak. Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau curahkan damai sejahtera atas keluarga-keluarga teman-temanku ini ya Tuhan. Mereka yang udah lama gak ngobrol, Tuhan kasih kelembutan hati, hancurkan hati yang keras, sehingga komunikasi boleh terbangun lagi dalam keluarga mereka ya Tuhan. Aku berdoa kasih-Mu Tuhan mengalir buat keluarga teman-temanku ini ya Tuhan. Ada pemulihan hubungan, ada forgiveness, ada pengampunan. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar keluarga teman-temanku Tuhan boleh jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang menyenangkan, keluarga yang suportif. Karena itu Tuhan, aku juga berdoa saat ini, berikan setiap anak-anak-Mu hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang mengasihi. Aku percaya Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang bekerja dalam keluarga masing-masing teman-temanku ini ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk bawa damai, untuk jadi pendamai di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan di atas segalanya aku berdoa Tuhan Yesus, biar apapun masalah yang dihadapi oleh teman-temanku ini Tuhan, suatu hari nanti semuanya terlewati, sehingga boleh jadi kesaksian buat orang-orang lain yang punya struggle yang sama dengan yang mereka alami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Haleluya.